Negara terkaya di Asia Tenggara, guys, pada tahun 2021. Tahun ni, wow, bagi pendapat kamu negara mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube aku. Memperkenalkan, aku Musa dan ini channel YouTube aku, guys. Musa bin Muhammad Dirin Channel. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan yang sentiasa menonton video di channel aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan aku sentiasa mendoakan di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dihidarkan, dijauhkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini kita akan tengok sedikit information berkaitan dengan negara terkaya di Asia Tenggara, guys, pada tahun 2021, pada tahun ni. Hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Awesome Studio, guys. Tajuk video dia negara terkaya di Asia Tenggara pada tahun 2021. Kalau kita tengok sebagai negara terkaya di Asia Tenggara, mestilah negara itu dinilai daripada pelbagai aspek, guys. Daripada segi ekonomi dia, daripada segi pendapatan negara dia, daripada segi masyarakat dia sendiri, daripada banyak lagi aspek yang dinilai untuk dilabelkan negara itu negara terkaya di Asia Tenggara pada tahun 2021. Negara-negara yang sudah dilabel sebagai negara terkaya ini, dia mestilah sudah terlepas daripada beberapa penilaian yang dibuat. Tanpa membuang masa, jom kita tengok sedikit sudutan video daripada Awesome Studio, tajuk negara terkaya di Asia Tenggara tahun 2021, guys. Durasi video ni dalam 10 minit 30 second. Jom kita tengok dan di last kali baru kita bagi reaction mengenai video ini, guys. Jom. Selamat datang di channel Awesome Studio. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar negara terkaya di dunia? Negara kaya identik dengan negara besar, tetapi faktanya banyak negara kaya yang merupakan sebuah negara kecil, salah satunya di Asia Tenggara. Nah, bicara tentang Asia Tenggara, Vietnam, dari Malaysia, 11 Singapura, negara Brunei, di Filipina, kira-kira negara mana yang paling kaya dan berada di posisi keberapakah Indonesia? Inilah urutan negara terkaya di Asia Tenggara, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita mulai, support terus Awesome Studio dengan like dan subscribe Don't agar forget, guys, channel ini please lebih subscribe. berkembang lagi. Myanmar. 11. Myanmar. Berita tentang kudeta presiden di Myanmar tentu tidak luput dari media baru-baru ini. Namun yang menjadi sorotan lebih adalah keadaan ekonomi Myanmar yang justru sedang dalam kondisi terpuruk. Dilansir dari laporan Bank Dunia yang menyatakan kemerosotan pertumbuhan ekonomi Myanmar dari angka 7,1% di tahun 2020 dan turun jauh, ke guys. angka Myanmar turun daripada 6,8% kepada 6% pendapatan per membuat kapita. kondisi negara ini tidak aman. Myanmar memang dikenal sebagai negara miskin dengan pendapatan per kapita yang hanya sekitar 1.390 US dollar per tahunnya. Kamboja. Di posisi 10 ada Kamboja. Berbicara soal kemiskinan, sebenarnya ini adalah hal sensitif bagi masyarakat Kamboja sendiri. Namun, fakta mengatakan bahwa negara ini masih berada di batas bawah. Perang saudara dan carut-marutnya keadaan di sana menambah parah situasinya. Anak-anak banyak yang terkena malnutrisi, anak sekolah pun banyak yang turun ke lapangan untuk bekerja. Sedikit di atas Myanmar, rata-rata pendapatan per kapita kalau di sana apabila hanya berlaku peperangan mencapai di negara kita, yang akan 1.400 terkesan USD dia saja. masyarakat lah. Rendah, guys. 9. Timor Leste. Meskipun tergolong negara baru, Timor Leste tidak berada di dasar peringkat kemiskinan se-Asia Tenggara. Namun tetap saja memprihatinkan karena Timor Leste merupakan salah satu dari 10 negara termiskin di dunia. Separuh dari masyarakat Timor Leste masih berada di batas kemiskinan. Parahnya, mereka dengan rela memberikan beras yang sudah tidak bergizi untuk makanan sehari-hari. Untuk pendapatan per kapitanya hanya sebatas Sebab kalau kita tengok Timor Leste ini dia baru negara yang baru, Timor Leste.
8. Vietnam. Di peringkat 8 ada negara Vietnam. Meski pertumbuhan ekonomi di sana kian membaik, ternyata belum cukup menjadikan Vietnam dalam posisi aman. Pendapatan per kapitanya masih berada di angka 2.540 USD per tahunnya. Tapi ada hal-hal yang perlu ditiru dari Vietnam. Mereka berhasil meningkatkan perekonomiannya dari berbagai sektor. Fokus utamanya adalah penjualan produk-produk luar negeri. Dengan hal itu, Vietnam bisa menurunkan angka kemiskinan hampir 2% pada tahun 2010 hingga 2016. Wah, jauh juga. 7. Laos. Selain Vietnam, Laos merupakan negara kedua yang laju ekonominya membaik. Bahkan Indonesia kalah dengan dua negara tersebut di bidang penurunan tingkat kemiskinan. Namun masih dengan fakta bahwa Laos masih belum cukup untuk mengungguli Indonesia. Dilihat dari pendapatan per kapitanya, Laos masih berada di bawah Indonesia dengan angka 2.570 USD per tahunnya. Hanya selisih sedikit sekali dengan Vietnam. Apapun yang dilakukan pemerintah Laos untuk pertumbuhan ekonominya, tentu saja patut Indonesia tiru. Filipina. Sempat menguat di tahun 2019, ekonomi Filipina harus dihadapkan kenyataan pahit semenjak pandemi yang melanda seluruh dunia. Sebagian besar kemiskinan di sana diakibatkan oleh kurangnya pekerjaan di pedesaan. Ini efek besar kepada semua negara di dunia, Filipina guys. pun kerap dihindari oleh para pengusaha karena dianggap terpencil. Pendapatan per kapitanya mencapai 3.850 USD per tahunnya, yang menjadikannya negara ke-6 di urutan se-ASEAN. Wah, 3.850 USD per tahun. Oke. 5. Indonesia. Akhirnya nama Indonesia muncul di deretan Tanggal top kelima. 5. Namun hal itu tentu bukanlah suatu prestasi yang membanggakan. Mengingat kekayaan alam Indonesia sangat-sangat melimpah. Namun pendapatan per kapitanya masih di angka 4.050 USD per tahunnya. Hal ini tentu menjadikan PR besar bagi pemerintah. Janji pertumbuhan ekonomi nampaknya hanya bisa menjadi buayan setelah Indonesia sangat terdampak oleh pandemi yang sudah berjalan hampir 1 tahun ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan daya beli ambles merupakan salah satu dari kian terpuruknya Indonesia menghadapi krisis. 4. Thailand. Di atas Indonesia, berdasarkan pendapatan per kapitanya, Thailand menduduki posisi keempat. Besar pendapatan per kapitanya mencapai 7.260 USD per tahunnya. Dari awal krisis yang terjadi tahun 1998 silam, Thailand merupakan salah satu negara yang tumbuh ekonominya sangatlah baik. Namun di tahun 2021 ini, Thailand juga terdampak dan terancam krisis. Pemerintah mulai membuka diskotik, klub-klub, dan juga beberapa wisata yang merupakan daya tarik utama wisatawan datang ke negara Gajah Putih ini. Tiga, Malaysia. Pertumbuhan ekonomi pasca krisis memang menunjukkan baiknya ekonomi di masa sekarang. Malaysia lah salah satunya. Pertumbuhan ekonomi Malaysia saat itu adalah salah satu yang sangat maju se-Asia Tenggara. Sampai sekarang pendapatan per kapita Malaysia jauh di atas Indonesia. Mereka berada di angka 11.200 USD per tahunnya. Sektor yang paling mempengaruhi ekonomi Malaysia berada di bidang agrikultur. Kemudahan ekspor yang mereka jalankan pun cukup banyak mempengaruhi tumbuh ekonomi mereka. Jadi, kapan ya Indonesia bisa menyusul? Nggak mustahil, guys.
kedua, Brunei Darussalam. Tangga Meski kedua. tidak terlalu nampak di peta, dua negara di posisi Brunei teratas Darussalam. ini sangatlah luar biasa. Brunei berhasil Ya, menduduki sebab negara peringkat Brunei ini kedua dia dengan agak kecil, pendapatan guys. per kapita mencapai 32.230 US dollar per tahunnya. Tentu saja angka tersebut tidak bisa dibandingkan besar dengan negara kita ya. 32.230 Brunei USD punya per minyak dan kapita gas per yang tahun. bisa diekspor sebagai pendorong utama ekonomi mereka. Minusnya, fluktuasi sektor utama mereka menjadikan rentannya kekuatan ekonomi Brunei di masa mendatang. Satu, Singapura. Negara yang menjadi negara terkaya se-Asia pertama, Tenggara siapa, justru guys? ialah negara Singapura. kecil yang terhimpit oleh negara-negara besar lainnya. Singapura mempunyai kemajuan pengelolaan ekonomi yang sangat maju dibandingkan dengan negara tetangga termasuk Indonesia. Selain mempunyai pendapatan per kapita terbesar yakni mencapai 59.950 US dollar per tahunnya, Singapura juga sangat transparan soal ekonomi mereka. Korupsi di sana pun sangatlah kecil, sehingga semua dana tepat pada tempatnya. Masyarakat Singapura sangat pro bisnis, jadi sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di negara sendiri. Jadi tahu kan sekarang apa saja yang harus diperbaiki di Indonesia? Nah itulah peringkat negara-negara terkaya se-Asia Tenggara. Itu saja video kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. See you in the next video. Guys, kalau kita tengok sebentar tadi ada 11 negara di Asia Tenggara, dan manakah negara yang terkaya sekali di Asia Tenggara pada tahun 2021. Dan kalau kita tengok guys, sebenarnya sejak daripada tahun 2020 lagi, dunia, bukan lagi negara, dunia, satu dunia kita guys dikesan daripada pandemik COVID-19 guys. Jadi banyak negara-negara di luar sana yang terkesan, memang terkesan guys, bukan sahaja daripada segi ekonomi negara tu, daripada segi semua masyarakat pun terkesan dengan adanya pandemik COVID-19. Dan sekaligus kalau kita tengok, wabak ini akan mempengaruhi, akan terkesan sekali kepada ekonomi dalam sesebuah negara tu. Dan kalau kita tengok video sebentar tadi, Indonesia, kalau kita tengok di Asia Tenggara, dia mendapat nombor 5. Sebenarnya, kalau kita tengok negara Indonesia pada tahun 2020, negara Indonesia telah naik pangkat guys, daripada berpendapatan negara menengah bawah, dia telah mendapat satu pangkat naik berpendapatan menengah atas. Ini baru tahun 2021 guys. Dan kalau kita tengok target Indonesia ataupun sasaran Indonesia pada tahun 2030 ke atas, Indonesia mampu menjadi sebuah negara yang akan memonopoli dalam ekonomi dunia ekonomi, bukan saja di Asia maupun di dunia. Kalau kita tengok sebenarnya negara terkaya di Asia ni, kita tak penting sebenarnya siapa nombor satu, siapa nombor terakhir. Yang penting sekarang kita belajar daripada negara-negara yang berjaya, bagaimana untuk kita mentadbir urus negara kita menjadi sebuah negara yang aman, bukan sahaja daripada segi ekonomi maupun daripada tadbir urus dalam sesebuah negara tu guys. Dan aku yakin dan percaya negara Indonesia dan juga negara Malaysia akan mampu di level sebagai negara kaya dalam suatu ketika nanti. Dan kalau kita tengok negara Indonesia pada masa kini, banyak sudah yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, Presiden Indonesia. Dan banyak usaha yang dilakukan untuk memastikan ekonomi Indonesia ini menjadikan satu ekonomi yang terbaik. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, kita selesaikan dulu masalah pandemik COVID-19 yang melandah dunia kita ni, barulah ekonomi dunia kita ni akan kembali stabil guys. Di mana pada masa sekarang ni kita dihantui dengan pandemik COVID-19 ni. Di mana kita tengok semua perancangan-perancangan bisnes, perniagaan yang kita buat, dia terbantut akibat daripada COVID-19 ini. Itulah marilah kita sama-sama berdoa agar pandemik COVID-19 ini cepatlah berakhir guys. Apa-apa pun kita mendoakan agar negara Indonesia dan juga Malaysia mampu untuk menangani masalah pandemik COVID-19 ini, sekaligus dapat menjadikan masyarakat di Malaysia dan juga di Indonesia menjadi sebuah masyarakat yang aman, terhindar daripada segala malapetaka yang melanda guys. Apa-apa pun kita mendoakan agar negara Indonesia dan juga Malaysia agar sentiasa terus maju ke depan dalam pelbagai aspek dan juga pelbagai bidang guys.
Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information berkaitan dengan negara terkaya di Asia Tenggara pada tahun 2021 guys. Dan yang menonton video ini sampai habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Dan jangan lupa untuk klik button subscribe, like, dan komen di bahagian komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.